Assalamualaikum, salam rahayu, selamat malam. Saya ini ada satu video dari Kiai Sarfuddin. Kan ada kan sebagian orang yang membuat berita seakan-akan Kiai Sarfuddin bermusuhan dengan Kiai Imaduddin. Di pemberitaannya itu selalu membuat hal-hal pecah belah orang-orang PWI, orang-orang perjuangan Wali Songo. Yang saya heran itu orang pribumi. Mungkin dia bukan pengikut Wali Songo, mungkin dia nggak tahu pengikutnya siapa. Ya'jud saya juga nggak tahu. Tetapi dia sepertinya tidak suka dengan perjuangan PWI, itu nggak suka. Atau perjuangan orang-orang yang sangat-sangat menjaga nilai leluhur, nilai sejarah, bahkan menjaga NU. Yaitu upaya yang bisa dijalankan. Karena mereka itu tidak ada dalam pengurusan. Apalagi dalam kepengurusan juga banyak dilema, banyak orang-orang yang bisa dibilang takut untuk bersuara. Padahal kebenaran itu harus tetap dikatakan. Nggak perlu takut. Allah itu selalu bersama dengan orang yang selalu berjuang dalam kebenaran. Dan ini ada video dari Kiai Sarfuddin, ya bisa dibilang baguslah video ini. Di sini juga menyindir Abu Qori. Taktik yang mereka pakai itu ya, kalau saya amati dalam debat itu, mereka tuh tidak pernah mau menyentuh pada inti pokoknya. Seperti kemarin saya lihat debat orang Khabib itu yang Lampung. Dia tuh kalau debat itu selalu mencari peluang atau celah-celah untuk menutup orang itu bicara. Dia tidak pernah berani menyentuh pada esensi pokoknya. Tidak berani. Hanya bermain-main dengan kata-kata atau mencari celah dari perkataan lawan. Ya biar pembahasan pada inti pokoknya itu tidak terjadi. Sama seperti kejadian debat di Banten itu. Padahal itu kan harusnya pembuktian. Ini buktinya nih, selesai harusnya. Tetapi karena memang tidak mau dikoreksi di situnya, karena memang ketahuan palsunya, makanya selalu berani pada hal-hal receh seperti itu. Dan yang jelas karakternya mereka apa? Tidak mau ditanya. Kalau ditanya mereka memberi jawaban pertanyaan. Itu taktik bosoknya mereka tuh seperti itu. Jadi kalau debat dengan mereka itu, ya nggak perlu halus-halusan juga kalau ketemu orang yang semacam itu. Keras-keras sekali ya kalau ketemu orang yang semacam itu. Debat kok nggak tahu aturan kan aneh. Dan yang aneh, banyak orang masih percaya apa yang dikatakan Wafi. Padahal Wafi itu siapa? Lulusan baru kemarin. Hanya dia menguasai sisi teknik debat saja, yang itu bisa dibilang orang awam akan terpesona. Padahal itu hanya teknik. Tetapi pokok jawaban pun nggak ada. Di dalam debat di Banten kan nggak ada jawaban sama sekali. Yang ditanyakan Gus Aziz saja tidak bisa menjawab kok. Ya lari ke sana kemari. Intinya itu tidak ada. Bahkan dalam debat dengan Guru Gembul saja sudah jelas. Ilmiah, logika saja nggak paham. Tetapi Guru Gembul cerdas, dia nggak mau terpancing cara bicara mereka. Jadi Guru Gembul langsung pada inti pokoknya. Makanya bertanya kepada RA kan, soal nasabnya Imam Jumbo saat itu, tetapi nggak ada jawaban apapun yang clear. Tidak ada bukti, bayangin saja. Kok masih para mukibin itu percaya? Yang di lembaganya saja tidak bisa menunjukkan bukti yang sahih. Bagaimana bisa percaya? Misalkan Anda tanya orang tua Anda anaknya tahu nggak? Pasti Anda akan melakukan tes DNA. Atau Anda tanya kakeknya. Tetapi dia nggak punya data. Gimana mudah percaya? Padahal nasabnya itu bersengketa. Masa percaya saja? Seperti nasabnya Pak Alwi ini kan sesungguhnya ya kayak sengketa gitu loh. Karena mereka mengaku dulu sebagai turunan Kanjeng Nabi. Orang lalu minta jawaban. Mana buktinya? Mana buktinya? Jawabannya sampai hari ini nggak ada. Yaitu mukibin masih percaya anehnya. Kalau dibandingkan Kiai Imaduddin seperti Wafi ya jauh lah. Wafi membuat pondok aja baru, pondok santrinya juga nggak tahu berapa, ada atau enggak. Beda dengan Kiai Imaduddin. Bahar saja pondoknya kalah besar. Bahar itu berapa santrinya? 100-an atau bahkan nggak ada 100. Imam Jumbo juga berapa? Paling 200-an sekitar itu. Dan dia mungkin berapa? 1.200 lebih. Dan juga lebih lama, bayangin saja. Dan memang yang terjadi semacam itu. Karena apa? Mereka terpana oleh cara bicara. Cara bicara itu teknik khusus. Kalau Anda belajar juga bisa sesungguhnya. Tetapi pembuktian kan beda ceritanya. Karena apa? Sesuatu hal, sengketa pertanyaan dan lain sebagainya itu perlu pembuktian. Terutama sengketa itu harus ada bukti yang lengkap, yang clear. Kalau itu tidak ada, masa kalian percaya? Ini dia videonya Kiai Sarfuddin. Lalu gimana? Itu konon katanya para kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu meyakini, mempercayai bahwa Habib
keturunan Nabi. Dalam konteks ini para kiai, para ulama terdahulu bukan berarti mengisbat, hanya menerapkan tematik husnudon. Husnudon itu boleh, taklid itu boleh, tapi manakala husnudon sudah ditunjukkan data yang sharih, taklid ba'da duruhuril hijjati haram. Kita bertaklid boleh selama nggak ada hujah, kita husnudon boleh selama nggak ada dalil. Tapi ketika sudah muncul hujah, ketidaksambungan nasab Ba'lawi, ketika sudah muncul dalil dari kitab Umdatut Thalib, dari kitab As-Sabat wal Musan, dari kitab Al-Fakhri, dari kitab Al-Majdi, dari kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, bahwa Sayyid Ahmad bin Isa tidaklah punya putra bernama Ubaid. Artinya apa? Taklid Anda batal, husnudon Anda sudah tidak perlu dipakai lagi. Husnudon Anda dibuang ke toilet aja, saudari-saudari. Selanjutnya, kita semua yang meyakini Habib Ba'lawi bukan keturunan Nabi melalui data verifikasi tentang silsilah, lalu kemudian menyampaikan apakah boleh? Oh boleh. Ada 3 keterangan yang saya perlu sampaikan. 1, dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah juz 2 halaman 537. Yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghirah fi hadzal nasabis syarif wa dhabtu hatta la yantasiba ilahi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Sebaiknya bagi setiap individu memiliki rasa kepedulian terhadap nasab mulia yang bersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta meyakinkan, mempelajari, mendeteksi supaya tidak ada satupun orang yang mengaku memiliki nasab ke Rasulullah dengan cara yang batal. Kita wajib mengingatkan, kita wajib memberikan informasi yang detail. Yang kedua, bagi orang yang sudah tahu, orang-orang yang sudah mempelajari kitab-kitab nasab, sejarah, filolog, sampai kepada tes DNA, di mana faktanya 180 orang lebih dari klan Ba'lawi haplonya G. Bagaimana mungkin haplo G keturunan Imam Hasan Husain yang namanya haplo G Arab saja bukan, kok ngaku keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kok nggak malu ya, cie nggak malu. Yang ketiga, Al-Imam Malik bin Anas berkata, manintazaba ila baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yakni bil batil yadribu dorban waji'an wa yushharu wa yuhbas. Barang siapa yang berkata, barang siapa yang menyatakan, barang siapa yang mengklaim dirinya bernasab ke Nabi tetapi dengan pengakuan, dengan silsilah yang batal alias tidak benar seperti Habib Ba'lawi, maka siapapun orangnya menurut Imam Malik bin Anas boleh dipentung, boleh dikapruki, boleh diviralkan, dan boleh dipenjara. Oleh karena itu teman-teman saya yang berbahagia, yang budiman, kalau kalian tetap kepengin istiqomah menjadi muhibbin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pertahankan pada jalur yang benar. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Warisan Nabi bukan Habib, tetapi al ulama warasatul anbiya. Para ulama itulah para pewaris Nabi. Secara lebih detail, haplo G itu adalah haplo yang juga dimiliki oleh mertua Amonotep III. Siapa Amonotep III? Itu Fir'aun di zaman Musa. Musa punya mertua. Fir'aun alias Amonotep III itu punya mertua namanya Yuya. Yuya haplonya G. Berarti secara presisi laki-laki ke bawah, haplo G berarti masih ada ikatan
apa itu genetika dengan Yuya, mertuanya Fir'un. Itu. Mulai nyong saiki males munggarum wae iki anggere nyong munggarum pada meneng. Iya, pada minder ya. Narasi saya sebenarnya ya nggak jauh beda dari yang dulu, hanya kemudian saya membatasi masuk Komal itu bukan karena apa, saya mempersilahkan untuk teman-teman yang lain berargumen, memberikan pola cara yang berbeda daripada saya dan orang-orang lama. Tapi prinsipnya yaitu tadi, kita berjuang dengan cara kita masing-masing sesuai keahlian masing-masing. Siapa yang jadi kiper, siapa yang jadi back, siapa yang jadi penyerang, dan siapa yang jadi gelandangan. Tapi cukup Kori Ompong aja yang jadi gelandangan, kalian jangan ngikutinya gitu loh. Karena biasanya kalau yang namanya gelandangan itu tidak akan mungkin diberikan porsi yang terhormat di semua lini, di semua sektor. Namun yang namanya komposisi ibarat main sepak bola, yang namanya bek kanan, nendangnya jangan ke kanan terus dong, tendang ke lurus atau ke kiri. Demikian juga bek kiri, jangan nendang ke kiri terus nanti out, tendang lurus atau ke kanan. Artinya apa? Caranya bebas, tapi poinnya adalah bersama-sama berjuang untuk merungkatkan kesombongan arogansi Habib Ba'alwi. Jangan sampai kemudian ada banyak doktrin-doktrin sesat yang menyebabkan saudara-saudari kita, keturunan orang-orang pribumi, menjadi budak dan tetap menjadi babu mereka. Karena nggak bisa dipungkiri fakta, di kitabnya ada namanya An-Nahrul Maurud, bahwa menurut Habib Ba'lawi orang-orang ajam yakni non Arab adalah binatang. Jadi nyong sampean kabeh sing nang Komal sing ora gelem dadi congose Habib dianggap kunyuk, dianggap ketek, dianggap asu, dianggap babi dan lain sebagainya. Begitu saudara.